Ya ini buntutnya jadi panjang ya, jadi kemana-mana ya. PSN-PSN lainnya kemudian dievaluasi saat ini, dicek lagi apakah sudah sesuai prosedur, apakah sudah jalan, efisien tidak, berdampak tidak dengan masyarakat, itu juga berjalan. Nah tapi kita pagi ini fokusnya akan kembali membahas soal pagar laut. Karena masih wilayah ini kan juga gak? PSN juga ya, proyek strategis nasional juga ya yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kita akan berdiskusi dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio maupun Zoom. Ada Pak Muanas Alaidit, konsultan hukum PIK 2. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Muanas. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mbak. Baik. Terima kasih, Bang Muanas, waktunya sudah bergabung bersama kami. Kemudian juga ada Pak Iwan Darmawan, tokoh pemuda Banten ini yang selalu ikut nih aksi-aksi ataupun juga yang mewakili lah ya para nelayan dan masyarakat di sekitar sana. Selamat pagi, Pak Iwan. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aksi hari ini ada lagi? Terus berlanjut? Kita akan terus berlanjut sampai dengan mendapatkan ketegasan dari pemerintah dan ini diusut tuntas lah. Oke, baik. Dan kita juga masih menunggu sambungan dengan Bang Muhammad Rifki Nizami Karsayuda selaku Ketua Komisi 2 DPR RI ya, Bud ya. Tuh, nah kita ke Bang Muanas dulu terlebih dahulu nih. Bang, sebagian sudah dicabut sertifikat HGB-nya oleh Kementerian ATR BPN. Nah, gimana nih tanggapan Bang Muanas selaku kuasa hukum dari korporasi ini? Ya, pertama yang harus kita sampaikan adalah ya kita menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian pemerintah berkaitan dengan belakangan polemik soal pagar laut ini ya. Termasuk kemudian efeknya ada sejumlah pembantalan terhadap alasan baik berupa SHGB dari anak perusahaan kami, termasuk di situ juga ditemukan kan ada beberapa SHM juga yang milik perorangan dan SHM lain yang kemudian milik keluarga. Tetapi yang saya kira harus kemudian disampaikan kepada publik ya agar ini kemudian tidak menimbulkan salah persepsi atau kekeliruan di masyarakat. Selama ini yang kemudian menjadi masalah adalah diksi misalnya hoax ya, saya kira misalnya kalau ada yang menggunakan kata SHGB pagar laut seolah-olah yang terjadi hari ini adalah laut yang kemudian disertifikat, itu tidak benar gitu loh. Karena yang terjadi SHGB ya yang dimiliki oleh anak-anak perusahaan kami itu sebetulnya merupakan lahir dari tanah atau lahan tambak yang terabrasi dan dulunya itu adalah daratan yang kemudian di belakangan dinilai sebagai masuk dalam kualifikasi tanah musnah gitu kan. Nah, saya kira bahwa yang paling penting itu adalah kalau memang itu dianggap sebagai bentuk tanah musnah, artinya ini harus dicatatkan dalam lembaran negara misalnya, atau ada produk hukum, supaya kemudian ini menjadi jelas. Persoalan kepemilikan di lahan di pesisir itu, ini kan di sepanjang pesisir Indonesia ini kan tidak lepas ya dari abrasi yang selama ini bertahun-tahun itu melumat ya lahan-lahan daratan. Ya, makanya itu berkaitan juga dengan program Giant Sea Wall-nya Prabowo kan sepanjang garis pantai di Indonesia itu kan tenggelam, ya kan? Nah jadi persoalan abrasi ini kan kalau kita lihat di sepanjang pesisir itu kan jelas itu menunjukkan dari tahun 2000 dari tahun 95 misalnya dari tahun 2005 berapa catatan misalnya dari BPBD Kabupaten Tangerang itu bisa kita lihat bahwa itu adalah bukan karangan, bukan alasan. Cuman saya kira yang harus disampaikan kepada publik adalah bahwa harus ada dan ini menjadi sebuah catatan dari pemerintah juga harus ada produk hukum baru untuk bisa menentukan apa sih sebetulnya kualifikasi sebagai bentuk tanah musnah agar kemudian tidak ada rakyat atau badan hukum yang kemudian dirugikan kemudian hari. Karena proses kepemilikan SHGB ini selama ini sudah berdasarkan prosedur hukum dan ketentuan hukum yang berlaku. Gitu kan, ada giriknya tahun 1982 yang seperti terjadi di Kohot kan, yang selama ini kita beli kan 1982, kemudian diterbitkan SHM tahun 2023, kemudian ada dialihkan SHGB-nya, selama itu tidak pernah dikatakan sebagai masuk dalam bentuk kualifikasi tanah musnah gitu kan. Nah,
Kemudian juga SHGB itu juga diperkuat, ada perda ya, ada perda dari pemerintah Kabupaten Tangerang nomor 23 tahun 2024 ya, kita beli melalui rakyat, bayar pajaknya, ada izin lokasinya, ada pemanfaatan ruang lautnya. Nah, ini kan proses yang kemudian berjalan. Kalau kemudian misalnya kementerian belakangan berpendapat lain ya mungkin karena terjadi polemik ya, terjadi misalnya misinformasi, kemudian menganggap bahwa itu masuk dalam kategori tanah musnah. Nah, ini kan saya kira akan menjadi persoalan baru bagi mereka yang punya lahan di sekitar pesisir ya, yang mereka kemudian punya surat walaupun belum terdaftar, tiba-tiba dialihkan, diperjualbelikan, ternyata ada perbedaan redaksi gitu kan untuk menentukan tanah musnah. Karena kalau kita mau jujur, tanah musnah itu sebetulnya sudah ada peraturannya di Permen misalnya nomor 3 tahun 2024 dan PP nomor 18 tahun 2021. Ya kan, di situ kan jelas saya kira bahwa ada prosedur untuk menetapkan tanah musnah, dari pembentukan tim, turun ke lokasi, penetapan tanah musnah, hingga pemberian kompensasi kepada masyarakat. Apakah itu sebetulnya sudah pernah dilakukan oleh pemerintah? Artinya, baik Bang. Abang gitu. Bisa mendengar suara kami? Nah, itu satu hal. Iya, itu. Baik. Kita sudah tangkap poinnya, Bang Muanas tadi. Artinya ada protes dari Anda ya, yang kepada pemerintah begitu, yang tidak secara komprehensif. Nanti saya akan juga bertanya ke Ketua Komisi 2 DPR RI selaku mitra kerja strategis juga dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian ATR dan BPN. Tapi saya ingin ke Mas Iwan terlebih dahulu di studio deh. Mas Iwan, tadi disampaikan oleh konsultan hukum PIK 2 Bang Muanas Aledit bahwa ini sebetulnya salah itu kalau dikatakan itu SHGB laut. Itu daratan dulunya yang memang diklaim oleh kementerian itu sudah musnah. Penjelasan Anda seperti apa? Oke, saya ingin sampaikan dulu. Saya bisa dibilang saya akamsi ya. Saya lahir besar di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang dan saya tahu persis. Jadi saya juga tidak habis pikir ketika banyak orang menanggapi ini seakan-akan lebih tahu daripada dulunya sawah. Ya, justru itu. Ini kan aneh kalau sawah itu ada di sisi ada di bibir pantai, itu kan aneh. Mana ada sawah seperti itu kan. Nah, maksud saya begini. Sebagai orang yang memang tumbuh besar ya di situ dan tahu persis bagian mana saja memang yang ada abrasi dan mana yang tidak. Ya memang saya juga perlu sampaikan, publik juga harus tahu ada bagian-bagian yang sudah pernah mengalami abrasi memang, tetapi tidak terlalu besar. Dan sebagiannya sudah terselamatkan dengan penanaman mangrove secara swadaya dan ada juga yang menggunakan program-program CSR, kemudian juga ada juga dari pemerintah. Itu sudah ada yang sudah kembali gitu. Jadi kalau dikatakan ini tadinya darat kemudian hilang, saya pikir jumlahnya juga tidak terlalu signifikan gitu. Banyakkah prosentasenya misalnya? Ya ada lah, mungkin di bawah 10% lah. Oke, tapi termasuk di bagian pagar laut seluas sepanjang 30,16 ini, apakah masuk dalam bagian situ? Yang jauh, saat ini sudah sangat jauh dari situ. Artinya yang pagar ini memang betul-betul laut dia, bukan lagi bibir pantai kan. Gitu. Jadi ya kan sekarang ya, mungkin dahulunya begitu Bang Iwan. Iya, itu dari dulu pun abrasinya tidak terlalu besar sebenarnya, tidak terlalu besar. Jadi itu kan sangat jauh sekali sampai ke laut gitu. Nah, tapi faktanya Bang Muanas mengatakan surat-surat tersebut ya terlegalisasi oleh sejumlah institusi ya, LK kita nyebutnya gitu, lembaga dan kementerian. Salah satunya mungkin ya dari Pemdanya juga, bahkan juga dari Kades juga dan lain sebagainya. Ya memang kan dari pihak AGS sendiri melalui Bung Muanas juga mengatakan bahwa itu kan awalnya SHM dari masyarakat, lalu dibeli. Dibelinya dari masyarakat? Dari masyarakat dibeli dari masyarakat. Kalau kita nih orang Banten sederhana sih sebetulnya. Kalau kita mau beli tanah misalkan 100 meter, dilihat kan tanahnya. Batasnya mana, ukuran ditarik ukur gitu. Lah sekarang ada lahan yang luasnya luar biasa. Tapi itu air gitu, itu laut gitu. Tapi SHM kan sebetulnya harusnya sejak awal sudah tahu bahwa ini ada masalah tuh. Iya, ada problem kan seperti itu. Nah kan kalau kita lihat dari satelit kan ada pengkotak-kotakan gitu kan. Nah apakah itu mungkin ada yang bilang ya itu sebetulnya kayak patok gitu atau gimana tuh? Tambak istilahnya. Penjelasannya untuk anak kampung sana lah ya. Ya saya juga ingin menyampaikan bahwa publik juga, masyarakat Indonesia harus tahu ya.
penancapan bambu-bambu tersebut itu dilakukan secara terang-terangan. Masyarakat secara terbuka kenal siapa yang menancapkan dan tahu. Jadi menurut saya ini juga tidak masuk akal ketika semuanya serba ujuk-ujuk terus bilang tidak tahu, gitu ya. Saya harus sebutkan bahwa ini harusnya karena bukti-bukti juga sudah jelas, saksi juga banyak. Ini dari mulai kepala desa, aparat pemerintahan di Kabupaten Tangerang, ya, ini harus diperiksa menurut saya. Jadi tidak apa ya, ini bukan sesuatu yang goib gitu. Ada barangnya, ada bendanya, ada pelakunya, ada saksi yang melihatnya, dan ini sebenarnya bukan hal yang ujuk-ujuk baru kita suarakan. Ini sudah lama. Sejak kapan? Sejak awal-awal dari memang ada 2014 itu ada yang mengatakan ada pagar laut ya. Menurut saya itu bukan pagar laut. Itu adalah kalau masyarakat di pesisir bilangnya itu bagan jalan. Bagan jalan itu bagan yang memang dia agak panjang, lebih panjang dari yang biasanya. Nah, itu untuk menangkap ikan di wilayah perairan yang agak dangkal. Gitu. Walaupun ada juga masyarakat yang memang dia menancapkan cerucuk-cerucuk bambu itu untuk menanam mangrove. Jadi kalau kita lihat misalkan di bibir pantai ada penancapan pagar, itu bukan pagar laut. Nah, objek yang kita bicarakan kan pagar laut yang membentang 30 km ini kan. Itu jelas-jelas yang berjarak hampir 1 kilo dari bibir pantai ya. Seperti gitu. Itu memang betul-betul pagar laut dan itu tadi masyarakat itu tahu siapa pelakunya. Oke, kita dalami itu nanti ya Bang Iwan, dan juga saya ingin minta juga keterangan dari Bang Rifki terkait juga dengan kita sebutnya apa tadi? Ketidakpuasan dari korporasi begitu ya. Soal disebut ini tanah musnah. Disebut juga tidak sesuai prosedur, tidak ada material begitu ya. Sesaat lagi pemirsa, kami akan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi.